I'm on it. Hezim. Absolute life sets. Absolute life extreme. Hey kembali lagi bersama aku Tio di channel Tio Sen. Kali ini kita akan membahas tentang Kamen Rider Zetsu episode ke-34. Episode yang benar-benar nunjukin kalau Extreme ini berbeda dari form-form yang sebelumnya. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, seperti biasalah ya kan, kita intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Kalau mimpi buruk bisa bunuh orang di dunia nyata, gimana cara ngelawannya? Zetsu Extreme akhirnya debut penuh dan Baku langsung masuk ke alam bawah sadar Shake buat bongkar masa lalu kelam dari Shake itu sendiri. Bukan cuma fake brutal antara mimpi versus mimpi buruk, episode ini juga ngasih reveal soal rahasia kode dan kekuatan baru Extreme yang OP banget. Dan yang paling gila, endingnya kasih tanda kalau ancaman berikutnya bakal jauh lebih berbahaya lagi. Di episode ini, Zetsu Extreme akhirnya full debut. Baku memulai misi infiltrasi ke dalam masa lalu dan psikologi dari Shake, seseorang kriminal sadis yang mencintai mimpi buruk dan sudah dijatuhi hukuman 1000 tahun penjara. Baku percaya kalau masa lalu Shake menyimpan petunjuk penting untuk menyelamatkan Nemu. Dengan kekuatan milik Zetsu Extreme, Baku masuk lebih dalam ke alam mimpi Shake. Di sana terjadi pertarungan besar antara Zetsu Extreme melawan Dawn dengan tema utama yaitu mimpi melawan mimpi buruk. Episode ini juga mengungkap alasan kenapa Shake berubah jadi sosok yang terobsesi dengan mimpi buruk dan kekacauan. Ternyata semua itu berhubungan dengan masa lalunya, eksperimen kode, dan nightmare yang menyatu dengan dirinya. Episode dibuka langsung dengan lanjutan debut final form Kamen Rider Zetsu Extreme. Setelah Baku kembali ke dunia nyata, Baku langsung pede banget nyebut dirinya agent terkuat. Minami yang lihat Baku masih hidup langsung spontan mendekati dan memeluk Baku. Karena Minami lega banget ya, Baku masih hidup. Tapi Baku nggak mau buang waktu lama ya, dan Baku bilang kalau dia ada misi. Nah, waktu Nasuka nanya misi selanjutnya apa, jawabannya simple, rescue Nemu. Nah, disinilah mulai kelihatan sedikit absurd ability dari Extreme ini ya. Baku menghentakkan kaki ke tanah dan area di bawahnya langsung berubah jadi dunia mimpi. Habis itu, Baku literally ngejatuhin badannya dan masuk ke alam mimpi tanpa perlu tidur dulu. Ini kemungkinan ability baru dari Zetsu Extreme dari form ini ya. Jadi sekarang Baku bisa masuk ke dunia mimpi langsung dari dunia nyata. Pas udah masuk dunia mimpi, Zetsu balik ke wujud Baku sambil terjun bebas dari langit. Visualnya gokil sih. Sambil jatuh Baku ngomong, waktunya menyusup ke mimpi. Kita kembali ke Nemu dulu. Nemu masih nangis karena ngira Baku udah mati. Tiba-tiba tulisan di surat Baku muncul lagi di depannya dan bikin Nemu kaget. Tapi Shake malah kelihatan senang lihat Nemu makin hancur mentalnya. Baby Nightmare langsung nyerang Nemu, tapi mendadak muncul 3 pintu hati yang langsung membawa Baby Nightmare itu pergi. Dan ternyata dari situlah Baku muncul. Dia langsung nenangin Nemu dan bilang kalau sekarang semuanya aman. Di sisi lain, Baby Nightmare yang masuk ke 3 pintu hati tadi ternyata ke taman bunga milik Delady. Di sini Delady dan Nox lawan Baby Nightmare tanpa perubahan aja. Tapi
koreonya keren banget ya. Delady pakai akar buat nyerang dan membantu Nox. Dan Nox itu mengambil Phantom Capsule dari Gauntlet Delady ya. Nah di sini Delady bilang, apakah kamu tahu caranya menggunakannya? Dan Nox dengan santai menjawab, gak usah ditanya lagi. Phantom Capsule itu digunakan lewat Breakum Buster yang diubah menjadi launcher mode dan ngehabisin Baby Nightmare pakai Breakum Cannon ya. Balik lagi ke Baku dan Nemu. Suasana tenang itu nggak berlangsung lama ya. Shake langsung ngamuk dan mengubah tempat jadi penjara Nightmare. Dan sebelum diubah ada detail menarik nih. Orang-orang atau fans-fans Nemu yang ada di sana itu sama Baku itu dihilangkan dulu. Itu detail kecil yang mungkin orang banyak nggak sadar ya. Nemu langsung dikurung dan Shake nyuruh dia menikmati mimpi buruk paling parah yang belum pernah dilihat siapapun. Tapi Baku langsung nolak ucapan Shake. Dia malah balik nanya, itu beneran mimpi buruknya Nemu? Dan dilanjut duel tembak-tembakan dua mantan agent kode ini. Sepanjang pertarungan itu Baku terus nanya satu hal, kenapa Shake begitu terobsesi sama mimpi buruk? Jawaban Shake simpel tapi dingin banget. Katanya mimpi buruk itu dosa dan hukuman untuk manusia. Masalahnya Baku ngerasa itu bukan jawaban asli dari Shake. Bahkan waktu Shake udah ditodong pistol pun dia tetap gak mau buka mulut. Sampai akhirnya Baku nembak tangan Shake dan langsung pakai full rest capsule-nya. Pintu hati muncul lagi tapi sekarang patung di dalamnya bentuknya Zetsu Extreme. Berbeda dari pintu hati yang kita kenal ya. Nah di sini Shake tanya, kamu mau ngapain sih? Dan Baku bilang dia bakal nyusup ke alam bawah sadar Shake. Dan ternyata masa lalu Shake bener-bener kacau. Baku lihat momen sebelum Shake kerjasama dengan kode. Shake muda yang dipenjara bilang kalau walaupun tubuhnya dikurung di dunia mimpi, dia tetap bebas. Bayangan Shake bahkan muncul dan marah karena Baku masuk ke pikirannya. Baku makin masuk ke bawah sadar Shake dan ngelihat dunia aneh dengan bulan cekung putih. Di sana ada bos kriminal yang lagi santai dan ternyata itu ayahnya Shake sendiri. Shake datang sambil nyandra penjaga lalu mulai ngebantai semua orang di ruangan itu dengan brutal banget. Nembak, nyikut, nendang, semuanya tanpa ragu. Yang bikin lebih parah, alasan Shake ngelakuin itu ternyata karena dendam. Dia kesal karena hidupnya hancur di penjara, sementara ayahnya masih hidup nyaman seolah nggak ada apa-apa. Dan disinilah Shake ngomong sesuatu yang serem banget. Kalau seseorang mati di mimpi, maka dia juga bisa mati di dunia nyata. Ayahnya ngambil pistol di meja dekatnya dan mau mencoba nembak si Shake, tapi Shake langsung muncul di sampingnya dan nembak dia duluan. Setelah itu mulai muncul berita para pemimpin kriminal di berbagai negara mati misterius dengan luka luar. Barang-barang hasil curian juga tiba-tiba muncul di sel Shake. Dari sini Baku sadar kalau Shake udah pakai dunia mimpi buat ngebunuh dan nyuri di dunia nyata yang ada di mimpi. Bang, maksudnya gimana bang? Kalau kalian nonton Zetsu dari episode awal pasti tahulah antara bulan dunia nyata yang bulannya cekung putih dan merah. Kalian pasti udah paham ya. Dari situ makanya hukuman Shake terus naik sampai 1000 tahun. Terus kita akhirnya tahu alasan kenapa Shake bisa jadi monster kayak sekarang. Kode ternyata sengaja ngejadiin Shake bahan eksperimen dream learning. Dari situlah Shake ketemu Nightmare miliknya sendiri. Nightmare itu muncul dan membuat tempat eksekusi penuh paku dan nyoba nakutin Shake. Tapi yang bikin merinding, Shake malah ketawa. Dia bilang hidup di dunia nyata sendiri udah kayak mimpi buruk. Dan bukannya takut, Shake malah narik Nightmare itu masuk ke tempat eksekusi bersama dirinya sampai mereka menyatu. Dari situlah Shake dapat kekuatan buat hidup di dalam mimpi. Sementara itu di markas kode, Tri mulai ngomong soal Nightmare yang sekarang udah nggak bisa ditutup-tutupin lagi. Di layar bahkan muncul data tentang Zetsu Extreme dan Dead Game Nightmare yang muncul di dunia nyata. Tri bilang semuanya bakal berubah kalau benda itu diaktifkan.
Dan kemungkinan besar itu adalah kode Somnia. Di kantor polisi juga mulai kacau. Hojimi dan Asuka dipanggil buat dimintai keterangan karena kasus Nightmare sekarang viral di media sosial. Pemerintah bahkan mulai mempertimbangkan buat ngaktifin lagi divisi kejadian aneh. Asuka bahkan langsung minta supaya kasus Nightmare diserahin kepada mereka karena ini udah nyangkut keamanan negara. Kita masuk ke Minami ya. Minami masuk ke kamar Baku dan dia ingin kalau Baku itu bisa kembali lagi. Nah, saat Minami membuka lemarinya Baku, dia nemuin gantungan Zetsu lagi. Pas dia tarik tuasnya, dia bisa lihat semua perjuangan Baku selama ini. Dan di situ Minami sadar kalau Baku benar-benar hidup demi mimpinya sendiri. Balik lagi ke penjara Nightmare. Shake mulai nyerang mental Nemu. Menurut Shake, Nightmare itu berevolusi bukan karena organisasi atau ibunya Nemu, tapi karena dosa dalam diri Nemu sendiri. Dan disinilah Baku langsung ngebantah. Dia bela Nemu habis-habisan dan bilang kalau Nemu tetap percaya pada mimpinya walaupun terus terluka. Bahkan di kondisi seburuk itu, Nemu masih mau melindungi orang lain. Akhirnya Shake berubah jadi Kamen Rider Dawn sambil bilang kalau mimpi buruk bakal melampaui mimpi. Tapi Baku langsung bales ya dan berubah menjadi Zetsu Extreme. Balasan Baku itu adalah mimpilah yang bakal melampaui mimpi buruk. Dan boom, Henshin Zetsu Extreme dimulai. Fight ini benar-benar gila dan dihajar habis-habisan sampai mental. Serangan pecahan bangunan milik Dawn bahkan diubah jadi daun merah sama Baku. Extreme juga bisa manipulasi area seenaknya sendiri. Yang paling keren itu waktu Shake ngerasa berhasil bunuh Baku, tiba-tiba waktu balik lagi ke sebelumnya dan Baku santai bilang kalau Shake cuma bermimpi berhasil ngalahin Zetsu. Berarti sekarang Extreme gak cuma ngontrol mimpi, tapi juga bisa mainin persepsi waktu di dalam mimpi. Semakin lama pertarungan berjalan, Baku sadar kalau hati Shake udah sepenuhnya dirusak oleh Nightmare. Tapi Shake tetap keras kepala dan percaya semua manusia pantas dihukum. Sampai akhirnya mereka adu Rider Kick. Dan di detik terakhir, Baku pakai full Rise Capsum buat balik ke beberapa detik sebelum Shake nyerang. Hasilnya Rider Kick Zetsu Extreme langsung kena telak ya. Sebelum menghilang, Shake malah ketawa dan bilang ini pertama kalinya dia ngerasain mimpi buruk kayak gitu. Baku sendiri sempat bilang rest in peace sebelum Shake benar-benar lenyap. Setelah Shake kalah, Nemu akhirnya bebas dari mimpi buruknya. Taman bunga Delady juga kembali mekar dan jadi simbol kalau semuanya udah selesai. Di dunia mimpi Nemu, Baku ngembaliin surat miliknya ke Nemu dan bilang kalau mimpi itu bukan dosa. Mimpi adalah hati manusia yang bebas dan penuh kemungkinan. Tapi tentu aja masalah belum selesai. Di ending terbuka koper yang berisi semacam prototipe Lord Invoker lalu masukin kode Somnia Capsum ke dalamnya. Dan dia bilang, sekarang mari kita ubah aturan soal mimpi. Ditambah lagi muncul jelasan mimpi prekognitifnya milik Baku, yang berarti ancaman berikutnya kemungkinan bakal jauh lebih besar dari Shake. Dan mungkin Ri bakal ngewujudin prekognitifnya Baku ya. Ya, itu adalah alur cerita dari episode ke-34 Kamen Rider Zetsu ya. Ya, aku minta maaf kalau alur ceritanya sedikit agak loncat-loncat atau tidak beraturan. Tapi yang ku ulik itu soal gimana nih ulik itu bisa semuanya ya dari keseluruhan episode ini sendiri. Jadi maaf kalau alur ceritanya sedikit berantakan dan sedikit dipersingkat. Menurutku episode ini juga menarik di masa lalu dari Shake itu sendiri, yang dimana ternyata Shake itu udah jadi kriminal sebelum dia masuk ke kode ya, atau direkrut oleh kode. Ya iyalah bang, itu aku juga tahu. Tapi yang seru itu waktu dia di penjara itu malah makin gila cuy, karena Shake itu sendiri bisa dream learning atau dia punya kemampuan lucid dream ya. Jadi di mimpi dia bebas ngebunuh lah,
ngambil harta-harta orang lah. Pokoknya semuanya. Itu yang bikin menarik dari episode ini. Yaitu menurutku tentang episode ini, kita langsung tanpa basa-basi ke poin dari episode ini. Final Form Anjatsu akhirnya full debut dan langsung nunjukin aura OP sejak awal episode. Baru selesai Henshin aja, Baku langsung pede nyebut dirinya agent terkuat. Dan jujur, setelah lihat kemampuan ekstrim di episode ini, omongan itu nggak terasa berlebihan sama sekali. Ability buat masuk ke dunia mimpi tanpa perlu tidur bikin ekstrim terasa beda level dibanding form-form sebelumnya dari Zetsu. Biasanya karakter lain seperti Nox, Lord 5, Lord 6, bahkan Lord 3 pun harus tertidur dulu atau pakai alat tertentu buat masuk ke alam mimpi. Tapi Baku, sekarang bisa langsung ngerubah area sekitar jadi dunia mimpi hanya dengan menghentakkan kaki ke tanah ataupun dengan metode yang lainnya. Visual waktu dia masuk ke alam mimpi juga keren banget. Baku literally ngejatuhin dirinya sendiri dari dunia nyata, lalu terjun bebas dari langit di dunia mimpi, sambil ngomong kalau sekarang waktunya menyusup ke mimpi. Aura final formnya langsung terasa kuat, elegan tapi juga misterius. Belum lagi kemampuan ekstrim yang ternyata bisa manipulasi area, mengontrol mimpi, sampai memainkan persepsi waktu. Episode ini benar-benar dibuat-buat nunjukin kalau ekstrim sekarang ada di level yang jauh di atas rider lainnya. Konflik utama episode ini tetap fokus ke usaha Baku buat nyelamatin Nemu, rescue Nemu dari mimpi buruk yang terus menghantui Nemu. Dan Nemu sendiri masih terpukul karena mengira Baku sudah mati. Dan Shake sengaja memanfaatkan kondisi mental itu buat bikin Nemu makin tenggelam dalam rasa bersalahnya. Bahkan saat Baby Nightmare mau menyerang Nemu, Shake terlihat menikmati penderitaan yang dialami Nemu seolah semua itu hiburan buat dirinya. Tapi disinilah peran Baku terasa penting banget. Dia terus berdiri di pihak Nemu dan gak pernah sekalipun menyalahkan Nemu. Bahkan waktu Shake bilang kalau Nightmare milik Nemu lahir dari dosa dalam dirinya sendiri, Baku langsung ngebantah omongan itu dan membela Nemu habis-habisan. Menurut Baku, mimpi bukanlah dosa. Nemu tetap orang baik yang terus percaya pada mimpinya walaupun dirinya sendiri terluka. Momen ketika Baku mengembalikan surat miliknya ke Nemu di akhir episode ini juga jadi penutup emosional yang manis banget setelah semua penderitaan yang dialami Nemu. Episode ini akhirnya ngasih jawaban kenapa Shake bisa berubah jadi monster seperti sekarang. Saat Baku menyelami alam bawah sadar Shake dan melihat langsung masa lalunya yang penuh kebencian dan trauma, Shake yang masih muda hidup di penjara sambil merasa kalau dunia nyata sudah mengambil semuanya dari dirinya. Satu-satunya tempat yang membuat Shake merasa bebas hanyalah dunia mimpi. Bahkan bagian paling brutal tentu waktu Shake mendatangi markas kriminal milik ayahnya sendiri. Ternyata semua dendam Shake berasal dari ayahnya yang tetap hidup nyaman atau santai sementara anaknya sendiri harus menderita di penjara. Shake membantai semua penjaga tanpa ampun lalu membunuh ayahnya sendiri. Dari situ mulai terlihat bagaimana pola pikir Shake berubah total. Dia percaya kalau mimpi bisa dijadikan alat hukuman bagi manusia. Bahkan setelah itu, dia mulai membunuh para kriminal lain lewat dunia mimpi tanpa meninggalkan luka di dunia nyata. Masa lalu ini bikin karakter Shake terasa jauh lebih tragis sekaligus menyeramkan. Walaupun di episode ini, dia modar.
disturbing di episode ini adalah waktu Shake akhirnya bertemu dengan Nightmare miliknya sendiri. Biasanya Nightmare digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan dan menghancurkan mental manusia. Tapi yang bikin Shake beda adalah dia sama sekali nggak takut. Nightmare itu muncul dan bikin tempat eksekusi penuh paku dan mencoba membuat Shake merasakan ketakutan lewat mimpi buruk itu. Namun reaksi Shake malah bikin merinding. Dia justru tertawa dan bilang kalau hidup di dunia nyata sendiri sudah lebih buruk daripada mimpi buruk manapun. Bukannya lari atau melawan, Shake malah menyeret Nightmare itu masuk ke tempat eksekusi bersama dirinya sampai keduanya menyatu. Dari situlah Shake mendapatkan kekuatan buat hidup di dalam mimpi dan menjadi sosok seperti sekarang. Scene ini benar-benar nunjukin kalau Shake udah kehilangan rasa takut, rasa sakit, bahkan rasa kemanusiaannya sendiri. Pertempuran antara Kamen Rider Dawn dan Zetsu Extreme jadi salah satu pertarungan terbaik sejauh ini di seri Zetsu. Tema yang diangkat yaitu mimpi melawan mimpi buruk benar-benar terasa sepanjang duel mereka. Dawn menggunakan manipulasi mimpi dan ilusi buat menyerang Baku, sementara Extreme justru mengambil alih seluruh dunia mimpi itu sendiri. Hasilnya, pertarungan mereka terasa unik dan gak cuma sekedar adu pukul biasa. Extreme benar-benar mendominasi pertarungan. Serangan pecahan bangunan milik Dawn bahkan bisa diubah jadi daun merah oleh Baku. Arena pertarungan juga terus berubah sesuai kehendak Extreme maupun si Dawn ya. Walaupun Dawn waktu ada tuh scene dia mau mengubah areanya, tapi dibatalin oleh Extreme. Itu gila banget ya. Yang paling keren tentu waktu Shake merasa berhasil membunuh Baku. Tapi ternyata waktu kembali ke titik sebelumnya karena kemampuan Flora's Capsule ataupun Extreme Form. Dari situ jelas kelihatan kalau Extreme sekarang bukan cuma kuat secara fisik, tapi juga punya kontrol penuh atas dunia mimpi dan persepsi waktu di dalamnya. Walaupun Shake udah kalah dan Nemu berhasil diselamatkan, episode ini jelas bukan akhir dari konflik besar di series ini. Justru ending episode terasa seperti awal dari ancaman yang jauh lebih besar lagi. Di markas kode, Ri mulai menerima laporan kalau kasus Nightmare sekarang sudah nggak bisa ditutup-tutupin lagi karena mulai viral di medsos dan menarik perhatian pemerintah. Setelah percakapan itu, Ri membuka koper yang berisi semacam prototipe dari Lord Invoker lalu memasukkan capsule kode Somnia. Aku nggak tahu secara gamblang ini namanya capsule-nya apa, tapi untuk sementara kita namai dia capsule kode Somnia aja. Setelah memasukkan ke dalam prototipe itu, Ri berkata kalau aturan tentang mimpi akan segera diubah. Kalimat itu jelas jadi pertanda kalau kode sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya dibanding Shake. Ditambah lagi muncul kilasan mimpi prekognitifnya Baku. Di ending episode, yang biasanya selalu jadi tanda kalau bencana baru akan segera datang. Jadi walaupun mungkin arc Shake selesai, ancaman sebenarnya kemungkinan baru aja dimulai. Dan apakah di episode 35 mimpi prekognitifnya Baku akan jadi kenyataan? Kita lihat saja di episode minggu depan ya. Episode ini berhasil jadi kombinasi antara full debut final form yang hype dan cerita psikologis yang gelap. Baku nggak cuma menang secara kekuatan, tapi juga berhasil membuktikan kalau mimpi bukan sesuatu yang harus ditakuti. Sementara Shake jadi gambaran seseorang yang udah kehilangan harapan dan akhirnya tenggelam dalam mimpi buruknya sendiri. Dan dengan munculnya kode Somnia di ending, jelas kalau konflik berikutnya bakal jauh lebih besar dan lebih berbahaya dari sebelumnya. Ya, itu adalah kesimpulanku dari episode 34
Kamen Rider Zetsu. Ya menurutku episode ini kayaknya masih bisa dipoles lagi, lebih baik lagi, karena di episode ini aku ada sedikit merasa kurang di fact-nya Zetsu melawan Dawn, dan juga soal Tri yang merencanakan sesuatu. Pertama deh, aku jelasin sedikit. Dawn melawan Zetsu itu keren banget, tapi ada sedikit miss. Kalau Zetsu itu bisa mengeluarkan ability-nya itu lebih banyak lagi, tapi di episode ini masih banyak yang bisa diulik nih dari form ini ya. Sedangkan Dawn, masa cuma bisa gitu aja sih? Kita kan diperlihatkan kalau Zeke itu punya banyak kemampuan, dari mengubah mimpi orang jadi mimpi buruk atau mengubah ending dari mimpi seseorang. Tapi di sini dia nggak bisa berkutik. Kayak episode ini berfokus pada ekstrimnya, bukan ke pertarungannya gitu ya. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana nih pertarungan Zetsu melawan Dawn? Tulis komentar di bawah ya. Yang kedua itu Lord Tree. Nah, Lord Tree ini masih ambigu nih. Rencananya apa sih? Kan kita tahulah kalau episode ini fokus kepada debutnya Extreme ya. Tapi bisalah sedikit-sedikit diselipin maksud atau rencana dari Tri sendiri. Apakah dia akan mengkhianati kode atau akan mewujudkan mimpi prekognitifnya Baku? Ini kan masih belum jelas nih Tri mau ngapain. Semoga aja pertanyaan ini sudah dijawab di episode 35. Kalau menurut arek-arek, kalau jadi Baku, apa nih yang arek-arek bakal lakuin kalau punya kemampuannya Baku? Kalau aku sih mau memperbaiki hubunganku dengan teman-teman lamaku ya, karena aku sekarang itu sudah jarang ngumpul sama mereka ya. Aku harap kalau aku punya kemampuan itu, aku akan memperbaiki hubunganku dengan teman-teman itu ya. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow igaku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.